Bab 437. Penghargaan. Di ruang baca kekaisaran, Gong Yanwu bertemu dengan para menteri dan meminta Kasim untuk membaca dokumen kerajaan kepada semua orang. Perdana Menteri baru, Shen Tiansong, adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, Tuan Lin dan Tuan Yu, meskipun masih muda, telah beberapa kali berjasa besar. Pemerintah harus memberi penghargaan besar kepada mereka. Apa yang Anda katakan benar, tapi semua orang tahu sifat Tuan Lin. Dia tidak pernah tertarik dengan jabatan pemerintahan. Menaikkan pangkatnya tidak ada gunanya. Diberi ribuan atau puluhan ribu tak perak, dia mungkin tidak akan peduli. Bisnis keluarga Tuan Lin sudah sangat besar, dia tidak kekurangan uang sedikit pun. Pangkatnya sudah mencapai markis, dan dia tidak bisa naik pangkat lagi. Kita tidak bisa memberinya gelar Raja Lin, bukan? Menteri Departemen Personalia yang baru, Meng Yu, juga tampak kebingungan. Pemberian hadiah untuk Yu Huasi cukup mudah, pangkatnya bisa dinaikkan, bahkan bisa diberikan hadiah uang. Namun, masalahnya adalah bahwa Lin Hai, yang telah berulang kali berjasa besar, menolak jabatan resmi, yang membuat semua pejabat merasa kesusahan. Hamba memiliki sebuah gagasan, tetapi tidak tahu apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Kata Menteri Departemen Ritual, Su Shangqing. Mengumpulkan kalian ke sini adalah untuk mendengar saran kalian. Katakan saja tanpa ragu, jawab Gong Yanwu. Setelah diangkat menjadi Menteri Departemen Ritual, Su Shangqing mempelajari Lin Hai dengan seksama. Lin Hai sangat disukai oleh permaisuri. Meskipun sudah pensiun dari jabatannya sebagai gubernur ibu kota, ia masih memegang jabatan sebagai wakil menteri di Departemen Ritual. Namun, Lin Hai hampir tidak pernah datang untuk bekerja, benar-benar hanya menerima gaji tanpa melakukan tugasnya. Namun, tidak ada yang berani mengomentarinya. Awalnya, Departemen Ritual adalah kementerian dengan kekuasaan paling kecil dari 6 kementerian utama. Namun, karena adanya Lin Hai, tidak ada satupun pejabat yang berani meremehkan Departemen Ritual. Su Shangqing tentu bukan orang bodoh, dia berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan Lin Hai. Selama Lin Hai tetap di Departemen Ritual, posisi mereka akan lebih tinggi. Menurut pengetahuan hamba tentang Tuan Lin, dia sangat mencintai istrinya. Jika kita dapat memberikan gelar bangsawan tingkat 4 atau bahkan 3 kepada istrinya, Tuan Lin pasti akan sangat senang. Tuan Yu juga sama, memberikan penghargaan kepada mereka mungkin tidak begitu bermanfaat, lebih baik kita langsung memberikan gelar bangsawan kepada istri mereka. Mendengar itu, mata Gong Yanwu langsung berbinar. Tuan Su benar-benar bijaksana. Menyerahkan Departemen Ritual kepada Anda adalah keputusan yang tepat. Puji Gong Yanwu dengan gembira. Su Shangqing yang dipuji merasa sangat senang. Dia hanya mengucapkan beberapa kalimat, namun sudah berhasil menyenangkan 3 orang sekaligus. Dengan senyuman, dia menjawab, sebagai bawahan, adalah sebuah kewajiban untuk membantu Yang Mulia mengatasi kekhawatiran. Hal kecil seperti ini tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, mari kita laksanakan. Segera siapkan perintah resmi. Berikan gelar bangsawan tingkat 3 kepada istri Lin Hai dan gelar bangsawan tingkat 6 kepada istri Yu Huasi. Minta mereka terus mengabdi kepada negara dan mencapai prestasi baru. Penghargaan untuk yang lain akan ditentukan oleh Departemen Personalia. Kami akan melaksanakan perintah. Di sisi lain, Lin Tiangui mempersiapkan meriam dan mengemas cukup banyak bubuk mesiu. Perintah kerajaan sudah turun. Lin Tiangui bisa membawa semua ini dan mengirimkannya kepada mereka. Lin Hai menjalani hari dengan sangat nyaman akhir-akhir ini, dia tidak perlu mengurus apapun. 3 wanita cantik melayaninya setiap hari. Benar-benar hidup bagaikan raja yang tinggal. Menunjuk makanan, bahkan untuk makan dan minum, ia tak perlu menggerakkan satu jari pun. Ketiga wanita ini juga bergiliran memijat punggungnya, hampir membuatnya menjadi seorang pemalas. Lin Hai pun sangat senang menikmati masa-masa indah ini. Hidup seperti ini di seluruh dinasti Daxia, mungkin tak banyak orang yang bisa menandingi kenyamanannya. Apalagi salah satu dari mereka adalah putri seorang raja, dan yang lain adalah seorang putri dari Daxia. Dengan status seperti itu, mereka melayaninya dengan sangat baik. Suamiku, bagaimana kalau minum teh dan makan jeruk lagi? Makan siang tadi kamu makan sedikit sekali, apakah makanannya tidak sesuai selera kamu? Tanya Kiaoer. Tidak perlu. Selama beberapa hari ini, aku tidak bergerak, makan sedikit juga wajar. Aku pikir, aku tidak bisa berbaring terus, sebaiknya aku bangun untuk beraktivitas. Apakah kamu merasa lelah berbaring terus?
Biar aku pijat punggungmu. Tabib bilang, kamu bisa mulai bergerak beberapa hari lagi, kata Putri Chenxi sambil meletakkan tangannya yang lembut di pundak Lin Hai, memijatnya dengan penuh kelembutan. Enak sekali. Keterampilanmu meningkat dengan cepat. Puji Lin Hai, Putri Chenxi merasa sangat senang dan berkata dengan bangga, tentu saja, aku ini berbakat. Apapun yang kupelajari pasti cepat. Ayahku mengirimkan pesan, mereka akan tiba besok. Mereka tidak hanya membawa tabib istana, tapi juga meriam, kata Lin Ruoxue sambil memijat kakinya. Raja Lin juga datang. Lin Hai tertegun. Pasti karena tahu dia terluka, jadi Raja Lin datang sendiri untuk memeriksanya. Seandainya aku tahu sebelumnya, aku tidak akan mencantumkan soal lukaku di dokumen laporan, sekarang malah merepotkan Raja Lin untuk datang. Rasanya tidak enak hati. Tidak masalah, ayahku sehat, dan sudah lama menjaga perbatasan. Cuaca dingin seperti ini tidak akan jadi masalah. Aku sebenarnya sudah mulai merindukannya karena sudah lama jauh dari rumah, kata Lin Ruoxue. Kalau Raja Lin membawa meriam, maka akan sangat bagus. Aku berpikir, dengan meriam itu, mungkin kita bisa menghancurkan semua bajak laut Jepang sekaligus. Lin Hai tiba menyesal setelah mengatakan ini. Seandainya dia tahu sebelumnya, dia akan menyisakan beberapa tawanan dari bajak laut Jepang untuk diinterogasi mengenai lokasi markas mereka. Tapi sekarang, tak ada satupun tawanan yang tersisa, dan mereka tak tahu di mana markas bajak laut Jepang berada. Melawan bajak laut Jepang yang berbahaya seperti itu, lebih baik serahkan saja pada angkatan laut. Sebaiknya kamu fokus untuk menyembuhkan diri, dan jangan mengambil risiko lagi, kata Lin Ruoxue dengan wajah serius. Cedera Lin Hai telah membuat mereka semua ketakutan. Kalau terjadi sesuatu padanya, mereka semua merasa hidup mereka pun akan hancur. Itu benar, kau tidak boleh pergi ke medan perang lagi. Itu terlalu berbahaya, kata Qiaoer dengan cepat. Para bawahan yang kamu latih juga sangat hebat. Kamu dan Tuan Yu tidak perlu selalu berada di garis depan, tinggal di belakang pasukan untuk memimpin saja sudah cukup. Putri Chenxi juga dengan tegas menolak Lin Hai untuk terjun langsung ke medan pertempuran melawan bajak laut Jepang. Jangan khawatir, sekarang kita sudah punya meriam, kita tidak perlu berhadapan langsung dengan bajak laut Jepang. Selama kita melihat kapal mereka, kita bisa langsung menenggelamkan mereka dengan meriam. Tapi sebenarnya kapal kita masih terlalu sedikit, sebisa mungkin kita perlu menangkap mereka hidup dan merebut kapal mereka, kata Lin Hai. Membangun kapal baru sangat merepotkan dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan 3 kapal cepat bajak laut Jepang ditambah dengan meriam, bahkan jika ada 100 kapal musuh, mereka tak perlu khawatir. Kapal kecil, jika terkena tembakan langsung dari meriam, bisa tenggelam dengan 1 tembakan. Untuk kapal besar, meriam bisa melumpuhkan kemampuan berlayar mereka. Kapal musuh bisa dihancurkan tapi tidak ditenggelamkan, sehingga bisa dibawa pulang untuk diperbaiki dan digunakan kembali. Jika mereka bisa memberantas semua bajak laut Jepang, setidaknya mereka bisa mendapatkan puluhan kapal. Membayangkannya saja membuat Lin Hai merasa bersemangat. Setelah Raja Lin tiba besok, ia harus berdiskusi dengan baik, apakah bisa memberantas abis bajak laut Jepang. Garis pantai dinasti Daxia sangat panjang, bukan hanya di Laut Timur yang ada bajak laut Jepang, tetapi di tempat lain juga ada. Jika dibiarkan, bajak laut akan sangat merugikan rakyat. Sebaiknya mereka dibasmi secepat mungkin. Bab 438. Hanya Lin Tiangui saja. Lin Hai melihat para bajak laut Jepang ini begitu sombong sehingga mungkin saja mereka bukan hanya sekadar bajak laut dari negeri Jepang. Mungkin saja mereka adalah pasukan yang dikirim oleh negeri Jepang yang menyamar sebagai bajak laut untuk menjarah rakyat Daxia. Orang Jepang itu memang berhati licik dan memiliki sifat yang sangat kejam, mereka akan melakukan apa saja, meski berhasil dikalahkan, dia masih merasa tidak puas dan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Jika ingin benar-benar menaklukkan mereka, maka harus bisa melakukannya dengan mengalahkan mereka secara total, menjadikan semua orang Jepang sebagai budak. Pukul mereka 3 kali sehari dan jangan beri mereka makan sampai kenyang. Semakin keras perlakuan terhadap mereka, mereka akan semakin tunduk. Sebaliknya, jika memperlakukan mereka dengan baik, hal itu hanya akan menumbuhkan sikap tidak setia, dan tidak tahu kapan mereka akan berkhianat. Lin Hai sangat memahami karakter dan temperamen orang-orang itu. Dia tahu bahwa Daxia harus melakukan serangan balik yang keras untuk membuat mereka takut dan tidak berani datang ke Daxia untuk merampok lagi.
Setelah Angkatan Laut Daxia terbentuk, harus segera menaklukkan Goryeo terlebih dahulu, baru kemudian bisa menangani Jepang. Keesokan harinya, Lin Tianhui datang bersama rombongannya. Lin Hai ingin keluar untuk menyambut mereka, tetapi 3 wanita di rumah memaksanya untuk tetap tinggal di rumah dan tidak mengizinkannya keluar. Lin Hai merasa sangat tak berdaya, akhirnya dia hanya bisa menunggu di rumah dan membiarkan Yu Huasi keluar untuk menyambut mereka. Setelah Lin Tianhui datang, dia langsung menemui Lin Hai. Aku dengar kamu terluka. Ibu Suri dan aku sangat khawatir, jadi kami membawa 2 tabib istana untukmu. Biarkan mereka memeriksamu dan ganti obatmu dengan yang lebih baik. Dan juga, bukan aku ingin menegurmu, tetapi tahukah kamu betapa pentingnya dirimu bagi Daxia? Haruskah aku terus-menerus menegaskannya? Jika terjadi sesuatu yang buruk padamu, seluruh Daxia akan terpengaruh. Mulai sekarang, jangan lagi melakukan hal-hal yang berbahaya lagi. Begitu bertemu, Lin Tianhui langsung menegur Lin Hai. Di seluruh Daxia, mungkin hanya Ibu Suri dan Lin Tianhui yang berani menegur Lin Hai. Terlebih lagi, Gong Yanwu selalu mengikuti keinginan Lin Hai tanpa berkata keras. Sementara Lin Tianhui, sebagai calon ayah mertua dan seorang raja, merasa punya hak sebagai orang tua untuk menasihati Lin Hai. Luka aku sebenarnya tidak terlalu parah, aku sudah menjelaskannya dalam surat laporan. Aku hanya tertusuk oleh pedang katana bajak laut Jepang, dan tidak mengenai organ vital. Sebulan istirahat sudah akan sembuh. Sebenarnya, aku bisa keluar untuk menyambut Raja Lin, tetapi mereka bertiga tidak mengizinkan aku keluar, kata Lin Hai sambil tersenyum kecut. Mata Lin Tianhui terbelalak, ia tampak sangat kesal. Itu karena kamu beruntung. Bagaimana jika pedang bajak laut itu lebih tajam atau tenaganya lebih kuat? Bisakah nyawamu selamat? Lagi pula, kalau sudah terluka, sebaiknya beristirahat dengan baik. Apakah penting bagiku untuk disambut? Lin Hai menundukkan kepala, dan menjawab dengan suara kecil, aku mengerti, aku akan mengikuti perintah raja. Lin Ruoxue dan Putri Chenxi belum pernah melihat Lin Hai dimarahi dengan begitu keras. Mereka berdua saling bertatapan dan tersenyum, tak bisa menahan diri untuk menutup mulut sambil tertawa kecil. Raja Lin, jangan memarahi Tuan Lin lagi. Dia telah menyelamatkan seorang anak dengan mengorbankan dirinya untuk menghadang serangan bajak laut. Pejabat seperti ini adalah keberuntungan besar bagi Daxia. Saat ini, rakyat Haidong sangat mendukung Tuan Lin. Namun, karena statusnya yang begitu penting, sebaiknya ia tidak mengambil risiko di masa depan. Xianer di sampingnya menasihati dengan lembut. Kamu dengar itu, Nyonya Yu sangat bijaksana, jadi, jangan melakukan hal-hal berbahaya lagi. Sebagai pejabat, menyelamatkan rakyat memang layak dipuji, tetapi statusmu berbeda. Bahkan jika dibutuhkan pasukan besar untuk melindungimu, itu sangat sepadan. Ujar Lin Tianhui dengan ekspresi serius. Sejak Lin Hai datang ke ibu kota, baik istana maupun seluruh Daxia sudah mengalami perkembangan yang signifikan secara kasat mata. Sosok yang begitu penting ini tidak boleh mengalami masalah apapun. Aku sudah mencatatnya, aku pasti tidak akan mengambil risiko lagi di masa depan. Lin Hai segera mengangguk setuju. Dia tahu ayah mertuanya ini cukup keras kepala, jika dia membuatnya marah, bisa-bisa pernikahannya dengan Lin Ruoxue batal, yang tentunya akan menjadi masalah besar. Kalian telah berjasa besar, Ibu Suri mengeluarkan dekrit untuk memberikan penghargaan. Aku telah membawa dekrit tersebut. Di sini tidak ada orang asing, jadi aku tidak perlu membacakannya. Kalian bisa melihatnya sendiri. Lin Tianhui menyerahkan surat keputusan kepada Lin Hai. Yang lain segera berkumpul, mereka penasaran ingin melihat isi surat tersebut. Baru setengah membacanya, Lin Hai sudah tersenyum lebar. Ibu Suri benar-benar tahu apa yang ku mau, dia memberimu gelar kehormatan pangkat 3. Xianer juga diberi gelar pangkat 6. Dengan gelar ini, tidak ada yang berani merendahkanmu lagi. Terima kasih atas anugerah Ibu Suri. Yu Huasi merasa sangat senang. Penghargaan ini sangat memuaskannya, bahkan lebih dari mendapatkan jabatan. Selamat untuk kalian berdua. Lin Ruoxue dan Putri Chenxi memberi ucapan selamat. Qiaoer sangat gembira. Selama ini dia merasa bahwa latar belakangnya rendah dan semakin tidak pantas untuk Lin Hai. Sekarang, dengan gelar kehormatan pangkat 3, statusnya menjadi lebih terhormat. Xianer juga sangat terharu hingga menangis. Sebagai seseorang yang berasal dari latar belakang rendah, pernikahannya dengan Yu Huasi ditentang dan sering diperbincangkan orang. Bahkan setelah menikah, ia masih menghadapi banyak gunjingan,
terutama dari wanita yang ingin menikah dengan Yu Huasi namun gagal. Kini dengan gelar kehormatan, akhirnya ia bisa menghapus stigma rendahan yang melekat padanya. Ini adalah hari yang bahagia, seharusnya kita gembira, jangan menangis. Yu Huasi merangkul Xianer, sambil menepuk punggungnya untuk menenangkan. Lin Tiangui tersenyum, untuk memberi penghargaan pada kalian berdua, Ibu Suri telah memikirkannya dengan matang. Bahkan, Menteri Li, Tuan Su, yang memberi saran untuk memberi penghargaan seperti ini. Nanti aku pasti akan mengucapkan terima kasih padanya dengan baik. Lin Hai berkata sambil tersenyum lebar. Yu Huasi terdiam sejenak. Ia tidak terlalu dekat dengan Menteri Li, tetapi berpikir bahwa semua ini mungkin karena Lin Hai. Ia merasa ikut beruntung berkat Lin Hai dan sama sekali tidak merasa iri. Sebaliknya, ia sangat berterima kasih pada Lin Hai karena hidupnya semakin baik. Segala sesuatu yang ia inginkan datang dengan sendirinya. Simak baik surat keputusan ini. Aku juga sudah mengetahui situasi di sini. Bajak laut Jepang memang meresahkan rakyat dan harus segera diberantas. Meriam yang kamu minta juga sudah dibawa, 6 meriam besar dan 30 meriam kecil. Kami juga membawa 5 gerobak amunisi yang cukup untuk keperluanmu. Apa rencana yang kamu selanjutnya? Tanya Lin Tiangui. Raja memang tahu apa yang kubutuhkan. 20.000 angkatan laut sudah terbentuk dan sedang dilatih dengan keras. Sekarang dengan adanya 3 kapal cepat, kita bisa mencari tahu tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh bajak laut Jepang. Lebih baik lagi jika kita bisa menemukan markas mereka dan menghabisi mereka semua, jawab Lin Hai cepat. Bagus, dengan adanya kapal, semuanya akan lebih mudah. Meskipun angkatan laut kita baru dibentuk dan dilatih, meriam kita akan menutupi kekurangan dari pasukan baru, kata Lin Tiangui sambil mengusap janggutnya dan mengangguk setuju. Bab 439. Inspeksi. Haha, ucapan yang mulia memang benar. Kekuatan meriam memang tidak dapat dibayangkan oleh musuh. Dengan jarak tembak yang begitu jauh, tidak peduli berapa banyak kapal bajak laut yang datang, semua bisa ditenggelamkan bahkan sebelum mereka mendekat. Lin Hai tersenyum puas. Yu Huasi pun berkata, dalam beberapa hari ini aku sudah mengirim mata menyusuri berbagai kota untuk mencari informasi tentang bajak laut. Di tempat yang sering diserang bajak laut, kita akan menempatkan pasukan untuk mengintai dan menangkap semua bajak laut yang datang. Kalian aturlah dengan baik, karena aku sudah datang, aku akan melihat bagaimana cara kita menyingkirkan bajak laut. Tetapi ingat, Ibu Suri berpesan dalam dekrit kekaisaran agar kamu memulihkan kesehatan lebih dulu, lalu segera kembali ke ibu kota untuk beristirahat, kata Lin Tiangui sambil tersenyum. Lin Hai pun tersenyum dan berkata, mohon Yang Mulia menulis surat untuk Ibu Suri, memohon waktu beberapa hari lagi. Aku sudah mendengar dari rakyat bahwa bajak laut mengetahui saat rakyat mempersiapkan persediaan makanan untuk tahun baru. Pada saat itulah mereka sering datang merampok. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil merampok. Lin Tiangui berpikir sejenak, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Hanya dengan memusnahkan semua bajak laut, rakyat baru bisa hidup dengan tenang. Aku akan menulis surat untuk Ibu Suri, memberitahunya bahwa lukamu telah sembuh. Kamu bisa tinggal lebih lama untuk memimpin operasi penumpasan bajak laut sebelum kembali ke ibu kota. Terima kasih, Yang Mulia. Lin Hai sangat gembira. Baik membangun angkatan laut atau menyita kapal bajak laut, semuanya adalah demi kesejahteraan rakyat. Lin Hai ingin memimpin pasukan secara langsung dan memusnahkan semua bajak laut itu. Kamu masih terluka, sebaiknya istirahat dulu. Tabib istana sudah ada di sini, biarkan dia memeriksa lukamu dengan teliti. Obat-obatan dari istana pasti lebih baik daripada obat-obatan biasa di desa, ujar Lin Tiangui. Lin Hai setuju, ia pun membiarkan tabib membuka perban dan memeriksa luka, yang ternyata sudah cukup baik. Setelah memeriksa luka, tabib mengoleskan obat dari istana agar pemulihan bisa lebih cepat. Yul masih lalu membawa Lin Tiangui mengunjungi armada laut dan galangan kapal. Tugas Lin Hai hanya beristirahat dan tidak melakukan apa-apa. Ketika merasa bosan, 3 wanita cantik akan menemaninya berbincang-bincang. Jika merasa pegal karena terlalu lama berbaring, para wanita itu akan memijatnya. Lin Tiangui bersama Yu Huasi tiba di galangan kapal dan melihat ribuan tukang yang bekerja dengan teratur. Pemandangan ini sangat mengejutkan. Hanya dalam waktu kurang dari sebulan, kalian bisa mengumpulkan begitu banyak tukang. Ini sungguh luar biasa. Lin Tiangui,
yang sudah terbiasa melihat hal besar pun takjub dengan pemandangan ini. Bukan hanya Yang Mulia saja yang terkejut, bahkan aku yang ikut Kakak Lin sepanjang jalan pun merasa kagum setiap kali datang ke sini. Kakak Lin punya cara berpikir yang sangat berbeda. Dia membagi pembuatan kapal menjadi banyak tahap, dan setiap orang bekerja sesuai dengan ukuran di gambar. Lalu, setiap bagian digabungkan menjadi satu. Ini meningkatkan efisiensi beberapa kali lipat. Pada musim semi tahun depan, kita pasti bisa mempunyai beberapa kapal perang, jelas Yuhuasi sambil tersenyum. Luar biasa, hari ini benar-benar membuka mataku. Dengan galangan kapal ini, Angkatan Laut Daxia akan segera menjadi kuat dan tak terkalahkan. Lin Tiangui merasa bangga, memikirkan kapal perang yang terus-menerus diproduksi dan dipasangi meriam, bisa menguasai lautan tanpa tanding. Kapal dengan meriam lebih fleksibel karena bisa mengatur arah untuk menyerang musuh. Serangan melalui laut bahkan bisa menghemat logistik, makanan bisa langsung dibawa di kapal bersama tentara. Efisiensi pembuatan kapal ini sangat tinggi, 5 atau 6 kali lebih cepat dari cara tradisional. Cukup beberapa tukang ahli untuk mengawasi, sedangkan yang lain hanya perlu fokus pada tugas masing-masing. Bahkan pemula bisa cepat belajar teknik ini. Inilah kelebihan sistem produksi massal. Sebuah pekerjaan rumit dipecah menjadi beberapa bagian sederhana yang dapat dikerjakan bersamaan. Yang Mulia, lihatlah pelatihan Angkatan Laut kita. Kami telah mengumpulkan 20.000 prajurit. Kami berencana memilih yang terbaik untuk pelayaran pertama, sisanya akan dijadikan cadangan. Saat ini kapal kita masih sedikit, tetapi 20.000 prajurit sudah cukup memadai, jelas Yuhuasi sambil membawa Lin Tiangui ke lapangan latihan prajurit baru. Cao Qiang mendengar bahwa Yang Mulia datang untuk memeriksa, ia segera berlari mendekat, hamba Cao Qiang, memberi hormat kepada Yang Mulia. Santai saja, Lin Tiangui memperhatikan Cao Qiang, dia merasa puas dan berkata, bagus, tubuh yang kuat, terlihat gagah, cocok jadi prajurit. Cao Qiang sebelumnya adalah seorang tukang kayu. Ia diangkat oleh Kakak Lin dan sekarang menjadi panglima sekaligus komandan Angkatan Laut. Saat ini kami tidak mengangkat jenderal baru untuk Angkatan Laut, hanya mereka yang menunjukkan prestasi yang akan diangkat. Cao Qiang ini paling giat berlatih dan memiliki pengaruh besar. Pasukan elit di Angkatan Laut dipimpin olehnya. Jelas Yuhuasi, sangat bagus, muda dan penuh semangat. Berjanjilah untuk berbakti pada negara, capailah prestasi besar secepatnya. Ujar Lin Tiangui dengan semangat. Siap, Yang Mulia, hamba akan memberikan yang terbaik untuk negara, jawab Cao Qiang dengan penuh kegembiraan. Nama Lin Tiangui sudah sangat terkenal sebagai pelindung negara Daxia. Bertemu idola legendarisnya, membuat Cao Qiang sangat bersemangat. Yuhuasi membawa Lin Tiangui ke tempat penangkapan ikan di tepi laut. Dengan jaring besar, mereka bisa menangkap ribuan kilogram ikan dalam sekali tangkap, bahkan hingga puluhan ribu kilogram di saat beruntung. Melihat begitu banyak ikan, Lin Tiangui semakin kagum, terlebih lagi, ikan-ikan ini sebagian besar dibagikan kepada rakyat, sementara yang berkualitas tinggi dikirim ke ibu kota. Uang hasil penjualan ikan digunakan untuk membeli bahan makanan yang kemudian dikirim kembali untuk rakyat. Lin Tiangui merasa sangat terkesan, Lin Hai sungguh sosok yang dapat memberi berkah dimanapun ia berada. Jika Daxia memiliki lebih banyak pejabat seperti dia, tentu kejayaan akan mudah dicapai. Setelah inspeksi, kehidupan rakyat sudah mulai bangkit kembali. Banyak lahan yang dulu terlantar kini sudah dibajak kembali. Dahulu, lahan-lahan ini dikuasai oleh geng garam dan pejabat, sehingga rakyat tidak bisa menanam. Sekarang, tanah itu dibagikan kepada rakyat yang tidak punya lahan, dan seluruh hasilnya untuk rakyat. Pajak tanah dihapuskan selama 3 tahun agar rakyat bisa bercocok tanam dengan tenang. Dalam rencana Lin Hai, nantinya pajak tanah akan dihapus sepenuhnya, dan hanya akan ada pajak perdagangan bagi yang berdagang. Dengan ini, beban rakyat akan berkurang dan mereka bisa hidup lebih baik, memungkinkan pertumbuhan penduduk. Negara yang kuat butuh populasi yang cukup. Kekurangan pajak akan diatasi dengan perluasan wilayah dan perdagangan luar negeri. Bersambung